Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, peserta Laksar CPNS Kementerian Kesehatan Angkatan 1 tahun 2024. Podcast ini berisi tentang tugas kami selama mengikuti Laksar. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi Jumat berkah ini kita masih diberi kesehatan. Kami dari kelompok 1 mempunyai tugas agenda 2 terkait nilai dasar ASN berakhlak. Hari ini kami akan diskusi atau ngobrol terkait siapa sih yang bisa kita jadikan panutan masa kini atau pada masa terdahulu. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan kelompok 1. Perkenalkan, saya sendiri Khairunisa, biasa dipanggil Nisa. Saat ini bertugas di Poltekkes Kemenkes Aceh. Selanjutnya ada Kak Ahmad Rizky Azhari yang bertugas di Poltekkes Banten. Kemudian ada Kak Wiska Mailisa yang bertugas di Poltekkes Kemenkes Aceh. Oke, karena udah kenalan semua, jadi kita lanjut aja ya. Tugas kelompok kita tentang tokoh panutan yang sudah menerapkan nilai berakhlak. Apa sih sebenarnya berakhlak itu? Berakhlak itu merupakan nilai dasar ASN yang dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN. Berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di sini kita mau bahas siapa sih tokoh yang bisa kita jadikan panutan karena sudah menerapkan nilai berakhlak ini. Jadi mau tanya nih ke teman-teman, pasti semuanya sudah punya ya tokoh panutannya yang bisa dijadikan uh, penerapan nilai berakhlak. Jadi dimulai dari Kak Rizky dulu deh. Kak Rizky gimana? Boleh nggak dibagi ceritanya terkait tokoh panutan dan kenapa Kak Rizky memilih tokoh itu? Silakan Kak. Ya, terima kasih Kanisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pendengar sekalian. Saya di Pagi, sini. pagi, pagi. Semangat, luar biasa. Semangat, luar biasa. Iya. Kalau untuk tokoh panutan sendiri, saya kalau saya punya dua nih. Tapi kalau untuk zaman sekarang, saya mungkin teman-teman sekarang mengenal Butet Manurung, Kak Butet Manurung. Ya, Pernah Butet. dengar namanya sih, Kak. Tapi Iya, kalau cerita lengkapnya belum nih. iya. iya. Jadi beliau ini biasa dipanggil Butet Manurung, namun nama aslinya itu eh, Kak Saur Marlina Manurung. Oh. Eh, jadi beliau ini emang pecinta alam dulunya, pecinta alam. Dari bahkan pada zaman beliau kecil, beliau bercita-cita menjadi bekerja di alam bebas dari zaman kecilnya itu. Lalu ketika beliau sudah lulus kuliah, beliau tertarik nih eh, karena beliau punya background pada masa kuliah itu suka menjelajah alam juga nih. Jadi beliau ya udah saya gabung di suatu LSM sekalian menjadi pengajar di suku-suku pedalaman gitu. Jadi eh, beliau berkolaborasi pertamanya dengan LSM Warsi namanya kalau saya nggak salah ya Warsi. Jadi Worst day. menjadi Ya. jadi beliau menjadi pendidik di kalau tidak salah di suku Rimba di daerah Jambi. Tuh. Oh. Iya, jadi ya Jadi berawal dari eh, kecintaan beliau terhadap alam ya. iya Hmm. dengan alam bebas. Itu yang bikin sekolah rimba itu bukan sih, Kak? Kak Butet? Sekolah rimba. Oh iya, jadi Hmm. ketika sudah beliau mengabdi lama di LSM Warsi, lalu sekitar kalau tidak salah itu 4 tahun atau 5 tahun mengabdi di sana. Beliau keluar kemudian membuat LSM-nya sendiri yang fokus ke Hmm. suku rimba juga. Jadi untuk emang
Kalau untuk sekolah rimba itu emang rintisan dari Kak Butet sama rekan-rekannya itu. Nah, balik lagi nih Kak Rizky. Kita kan yang akan kita petik adalah nilai berakhlak. Nah, nilai berakhlak apa nih yang bisa kita jadikan dari kisahnya Butet Manurung? Ya, mari kita bedah ya sama-sama. Mungkin kalau Oke. nilai berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan. Nah, di kapan kakak ya, Kak Butet Manurung ini mendirikan sekolah rimba sejak tahun 2003 untuk masyarakat adat dan suku terpencil di Jambi ya, di Indonesia. Kemudian hingga sekarang uh, uh, selain di Jambi, mereka juga memiliki 17 program di seluruh Indonesia yang menitik beratkan pada suku-suku terasing, suku-suku pedalaman. Itu ada di daerah selain daerah Jambi nih, ada di daerah kalau di daerah NTT di Kabupaten Sika, kemudian juga ada di Asmat, di suku Asmat di Papua. Tuh ada juga kalau tidak salah juga beliau sama rekan-rekannya itu juga mengabdi di suku Kajang di Sulawesi Selatan. Jadi dengan begini Kabutet sama tim ini bersama-sama melayani anak-anak yang di orang pedalaman yang sulit mengakses pendidikan di daerah pedesaan dekat. Kemudian kalau kita lihat dari segi akuntabelnya nih, Kabutet Manurung dan timnya juga atas kerja keras mereka, mereka mendapatkan beberapa penghargaan. Ada yang paling baru itu mengenai Nobel Asia, namanya kalau tidak salah Ramon Magsaysay tahun Wah, 2015. Iya, baru dengar. saya juga nih, saya juga ya emang sebelum podcast ini saya juga lebih mendalami beliau, emang Iya. penghargaan beliau sama tim ini emang luar biasa ya. Bahkan untuk penghargaan di Indonesia sendiri nih, tahun 2015 Kabutet sama tim ini mendapat penghargaan budayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu mereka karena saking berjuang gigih, saking gigih dan kerasnya perjuangannya dalam memajukan pendidikan di suku pedalaman. Sungguh luar biasa. Bahkan kalau teman-teman tahu boneka Barbie yang Hmm? biasa anak-anak perempuan itu, boneka Iya? Barbie, bahkan Kak Butet ini diberikan kesempatan oleh perusahaan Barbie ini dibuat boneka khusus Wah, keren pada ya. dia. Jadi salah satu karakter. Iya, coba dong kalau Oh, teman-teman cari ada deh. Coba cari di wah. Google Barbie Kabutet Manurung keluar. Jadi Hmm. keren karena menjadi tokoh perempuan inspirasi. Selaku kalau ada yang menyebutnya beliau ibu guru dari hutan. Wah. Kabutet ini iya, Karena ngajarnya di hutan ya, Kak. Iya, karena iya, mainnya di hutan. iya. Oh ini kalau kita kita bedah lagi nih dari segi kompeten sama Nurung. Beliau ini saking karena cinta dengan alam, cinta dengan ilmu sosial, beliau mengambil sarjananya itu di Unpad. Uh, Unpad tuh di jurusan antropologi dan sastra Indonesia, bidang antropologi. Kemudian beliau S2-nya jauh nih, jauh di daerah Canberra di Australian National Australia. University di Ya, Australia. Australia ya. Hmm. Iya di bidang antropologi juga. Jadi beliau ini sangat mencintai bidang antropologi ya, bidang budaya juga nih selain mencintai alam bebas. Kemudian juga ketika sudah lulus, beliau juga
karena kecintaannya dengan alam dan budaya, beliau bergabung dengan Warsi, Yayasan Warsi, Warung Informasi Konservasi, menjadi fasilitator pendidikan. Tuh, sebelum sebelum Pak Butet sama timnya itu buat LSM sendiri, di Kabutet ini bergabung bergabung di Warsi tahun kalau tidak salah 1999 kalau tidak salah. Jadi kalau mungkin saya di komen di video ini ya, di komen itu. Kalau Nah, kita, Correct me if iya, I'm wrong. iya, iya. Takut Iya. takut saya salah ini. Jadi, iya, di aja di komen di bawah. mungkin kita masih banyak kurangnya. Iya. Kemudian nih, kalau kita plan kompeten, kita lihat lagi nih kalau dalam segi harmonis atau ini sedikit menerapkan pendekatan berorientasi kebudayaan. Bagaimana caranya? Mereka tidak dalam mendidik anak-anak tidak membuat aturan-aturan yang seperti di sekolah formal, memakai seragam, datang tepat waktu, harus duduk rapi, tertib. Tapi kalau di metode yang diterapkan Kak Putri ini dalam sekolah rimba, itu anaknya bebas, waktunya fleksibel, bisa pagi, siang, malam. Tapi kalau saya lihat sih eh, kebanyakan sekolahnya itu malam anak-anak. Kemudian juga pada saat sekolah pun anak-anak diberikan kebebasan, mau sambil duduk, mau sambil tiduran, mau sambil bermain, belajar. Yang penting dari kabupaten sama pendidik yang lain, tim yang lain itu menyampaikan ilmu literasi dan matematika ke anak-anak. Jadi anak-anak tuh merasa enjoy dan fun dalam menerima ilmu yang disebarkan oleh kabupaten dan teman-temannya. Itulah mungkin yang bisa kita lihat bahwa adanya ikatan harmonis antara uh, pendidik dan peserta didiknya. Ada Iya, fleksibilitas kala itu tidak ada aturan yang mengikat lah untuk anak-anak di pedalaman. ya berarti dari Kak Butet ini juga sudah demikian yang eh, perilaku suka menolong, perilaku bertanggung jawab, sudah sudah ditunjukkan oleh Aplikasikan. Kak Butet Manurung. Masih gimana? Masih ada tambahan lagi nih, Kak Rizky? Oh, apalagi ya. Kalau loyal, tentu saja ya. Kalau bicara mengenai nilai loyal, Kabutet dengan perjuangannya mendidik anak-anak suku pedalaman, koperasi, itu merupakan suatu pengamalan dasar Pancasila tentunya ya. Itu Iya, dari Pak Sep sudah memberikan contoh kepada kita sikap loyal beliau kepada Pancasila. Kemudian saya lupa nih ada lagi nih kalau saya berbicara mengenai adat Kabupaten ini ketika melakukan pendekatan ke masyarakat pedalaman tuh sangat susah. Banyak eh, keluar masuk hutan ditolak sama orang pedalaman, ditolak Iya. sama masyarakat di alam ya. Tapi Kabupaten ini tidak tidak ini ya tidak menyerah, selalu beradaptasi. Beradaptasinya kayak gimana? Misalnya nih, Kabupaten juga ikut kegiatan masyarakat pedalaman juga, ada berburu, ikut masak bersama di hutan. Itu kalau saya nggak lihat biografi beliau nih, saya lihat di biografi beliau, bahkan beliau pernah mau makan hewan-hewan eksotis kayak kelelawar, kancir, ular, landak pun juga ikut studi beliau demi untuk beradaptasi dengan masyarakat di pedalaman. Itu merupakan saya kalau dari pandangan saya sama Kabutet sangat ya,
adaptifnya itu wah wah banget adaptifnya, bisa beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat pedalaman demi untuk mempermudah jalan beliau dalam dalam memajukan pendidikan di masyarakat khususnya di pedalaman pedalaman. Bukan. Kemudian juga perlu diingat nih rekan-rekan pendengar, beliau tidak bisa jalan sendiri. Beliau pasti dengan tim, itu menunjukkan bahwa nilai kolaboratif, nilai koordinasi beliau dengan timnya itu sangat baik. Mana bisa kita lihat pada tahun 99 beliau berkolaborasi dengan bekerja di Warsi, tentunya dengan tim ya, tim Warsi dalam melakukan fasilitas pendidikan di orang suku rimba, di suku orang rimba. Kemudian juga ketika beliau sudah lepas, sudah berhenti dari Warsi, beliau mau membentuk juga untuk LSM baru, itu pun dengan tim ya, dengan teman-temannya, kenalannya. Itu juga menunjukkan bahwa uh, nilai kolaboratif dari Kabupaten Manurung. Saya bisa mencontoh banyak pelajaran dan pengalaman dari Kabupaten Manurung dan timnya ini dalam memajukan pendidikan orang-orang pedalaman. Ya, jadi kalau saya setelah mendengar dari cerita Kak Rizky, berarti berawal dari kecintaan beliau nih terhadap alam. Jadi setelah beliau cinta, beliau suka dengan alam. Jadi saat di dunia pendidikan, beliau juga kuliahnya di antropologi. Nah, berarti kan berawal dari kesukaan beliau, beliau menerapkan itu di dunia pendidikan. Setelah selesai sekolah, beliau baru mendirikan Sekolah Rimba ya, Sekolah Rimba. Ya, jadi sekolah rimba itu dibangun beliau ketika beliau sudah selesai mengabdi di LSM Luar. Berarti setelah beliau mendapatkan ilmu di LSM, baru beliau menerapkan ilmu tersebut sendiri ya, dengan mendirikan sekolah rimba. Ya, dari kakak. Kemudian kalau yang ini, saya yang salut terkait adaptif. Jadi bagaimana beliau ikut bergabung dengan budayanya di pedalaman, itu kan menunjukkan kalau kami ini datang untuk memberikan pendidikan. Kami ini bukan memang orang luar, tapi datang untuk membawa kebaikan, gitu kan. Jadi beliau bergabung bersama mereka dan mengikut keseharian mereka. Setelah itu mungkin dari penduduknya sendiri merasakan ya tujuan dari Kak Butet ini sebenarnya tujuannya untuk baik, makanya beliau akan diterima di dalam suku mereka. Benar sekali Kak. Kira-kira kalau Kak Rizky bisa nggak adaptasi seperti Kak Butet ini? Kalau saya mungkin masih sulit ya. Kayaknya juga saya juga gimana ya, kalau membutuhkan tekad yang sangat kuat ya, kalau Iya, iya. tekad niat baik benar-benar kita tanamkan sebelum melakukan sesuatu. Tidak mungkin nih kalau kamu untuk lakukan hal itu tanpa ada rasa tekad yang kuat ya, untuk melakukan pendidikan orang pedalaman. Luar biasa beliau kan. Luar biasa beliau. Beliau ini berarti sudah menerapkan nilai berakhlak ya dari awal, dari pelayanan sampai ke kolaboratif, semuanya beliau terapkan dan outputnya sekarang yaitu di anak-anak di pedalaman itu sudah mendapatkan pendidikan. Jadi bisa kita simpulkan juga kalau ternyata di Indonesia ini masih ada daerah terpencil yang memang masih sulit untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kita masih butuh orang-orang seperti Kak Butet ini. Iya benar sekali. Oh, banyak ya kita dalami biografi beliau itu sangat luar biasa.
Gimana Kak Rizky? Kita lanjut ke depannya Kak Wis. Tahu kan? Kita lanjut ke, kita kan pengen tahu juga nih tokoh panutannya Kak Wiska gimana? Iya, boleh nih. Saya juga penasaran. Apa nih tokoh panutan dari Kawiska? Bisa nih kita dengar cerita dari Kawiska. Silakan. Oke, kita lanjut. Kan kemarin tuh kita pernah juga ya dikasih tugas tokoh panutan tuh, yang Ki Hajar Dewantara. Kita selesaikan secara berkelompok ya, Ki Hajar Iya, Dewantara. Iya. berkelompok dalam satu. Ya, hebat banget kan? Nah, terus saya mikir, kalau tokoh panutan yang sekarang, saya maunya yang wanita nih. Biar muncul kan jiwa emansipasinya mau kuat. Pilihlah yang wanita, tokoh pendidikan yang tokoh pahlawan yang ada di dunia pendidikan yang dan wanita ternyata ada R.A. Kartini. Ingat kan ceritanya? R.A. Kartini dengan surat-suratnya yang Ya ujung-ujungnya masih, iya. dan kemudian membangun sekolah. Nah, ternyata di sekarang juga ada R.A. Kartini yang lain. Contohnya tuh Kak Najila Shihab. Wah, Nah, Najila. iya, Najila Shihab. Familiar dengan namanya sama dengan siapa? Mirip-mirip kayaknya dengan Najwa Shihab sepertinya. apa satu keluarga sama Najwa? Nah, itu saudaraan memang. Oh Jadi Oh, iya. kayak memang yang namanya Shihab berarti banyak ya influence-nya terhadap dunia pendidikan dari mulai bapaknya keagamaan, karena jualnya politik, karena Najilanya di pendidikan. Nah, balik lagi fokus ke Kak Najila nih. Nah, kalau Kak Najila ini di Kabul itu fokusnya ke anak-anak yang di pedalaman. Kak Najila ini menurut saya fokusnya ke anak-anak yang berada di kota. Karena walaupun misalnya kita bilang, oh di pedalaman pendidikannya kurang, pendidikan di kota lebih maju atau lebih advance, tapi kan kalau pendidikan di kota juga tidak terorganisir dengan juga bukan masalah kepada pemerintahan juga kan, karena akses ke pemerintahan lebih dekat sama anak-anak yang di kota nih. Otomatis pendidikan anak yang di kota juga harus diutamakan. Nah, Benar juga tuh. Kak Najila ini, Kak Najila ini kuliahnya basicnya psikologi. Jadi cukup mengerti mungkin psikologi anak yang dibutuhkan sama anak-anak, S1, S2-nya di UI. Nah, kemudian di tahun 1999, dia baru mulai mendirikan sekolah. Sekolah pertama yang dia dirikan itu namanya Sekolah Cikal. Cikal. Sekolah Cikal. Cikal itu sekolahnya kalau ya kebayang lah kalau kita sekolah konvensional mungkin ya belajar dari pagi sampai sore mendengarkan guru bercerita, suruh ngitung, bawa pulang PR sebagainya kan sama kan kita angkatannya pasti mengalami hal yang sama nih. Nah, Ya. kalau di sekolah Cikal itu sistemnya murid merdeka untuk belajar. Belajar merdeka, mau belajar apa dengan kurikulumnya semuanya dipersonalisasi untuk masing-masing siswanya. Kalau misalnya siswanya fokusnya atau baknya di bidang olahraga, maka difokuskan belajarnya di bidang olahraga. Kalau fokusnya ke akademik, maka difokuskannya ke akademik. Kemudian sistem penilaiannya juga beda. Kalau kita kan sistemnya dulu perankingan ya, siapa yang ranking 1 dapat hadiah. iya, Ayo. Ranking iya, iya. terakhir, ranking terakhir harus Siapa menang. ya? Ya kan? Nah, kalau ini sistemnya kasih bintang kayak gitu. Tidak ada penilaian kayak angka, namun kayak bintang. Oh, ada bintang nanti itu yang mereka penuhi. Gitu. Jadi penilaiannya berbeda. Kemudian setelah sebenarnya konsep pikir merdeka tuh bukan murni dari Kak Najila sih. Kak Najila, ingat Ki Hajar Dewantara juga bikin konsep merdeka kan? Merdeka pikirannya, merdeka apa gitu satu kata lagi. Iya, 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 ingatnya. Pas beliau meninggalkan Iya, mahasiswa itu, saya. iya, pas Taman Siswa Merdeka, kiranya mereka apa gitu. Nah, itu yang dianut juga sama Kak Najila. Dan kemudian sistem pendidikan Indonesia sekarang kan slogannya juga mau belajar. Iya. Nah, Iya, iya, iya. jadi konsep merdeka itu turun-temurun Terus udah dari turun. Ki Hajar, Kak Najila duluan karena tahun 1999, kemudian baru diadopsi sama Pak Nadiem. Dilanjutkan konsep Merdeka Belajar. Kemudian di tahun 2019 kan COVID tuh. Iya, Nah, iya. Kak Ya. Najila menjawab pertanyaan atau keresahan orang tua atau mungkin anak-anak yang terbatas sekolahnya untuk menjangkau sekolah yang bagus
kualitasnya bagus, tapi susah kan, sulit karena keterbatasan, nggak bisa keluar dan lain-lain. Nah, dirancanglah sekolah murid merdeka. Oh, murid merdeka. Murid merdeka, Iya, masih merdeka. merdeka-merdekaan. Tadi belajar Hmm. merdeka. Ya, tadi baru konsepnya aja kalau di Cikal, kalau yang di SMM ini, di singkatannya, muridnya bisa bebas, kurikulumnya bisa belajar dari secara online, bisa belajar secara offline. Gitu konsep sekolahnya. Itu menjawab keresahan. Jadi kalau misalnya kita kaitkan nilai berakhlak sendiri, Kak Najila ini sudah mengaplikasikan nilai yang mendengar kebutuhan masyarakat kan, yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, butuhnya sekolahnya lebih gampang dijangkau. Nah, disediakanlah oleh Kak Najila memberikan sekolah yang berbasis kurikulum yang mudah dijangkau secara online. Apalagi ya, akuntabel kali ya. Ya, Adaptif bisa juga karena kan menghadapi perubahan beliau mempunyai inovasi. Karena Ya, inovasinya saat COVID kan kita semua dihadapkan dengan keadaan yang mendadak tiba. Jadi yang beliau butuh punya perubahan cepat ya Kak ya. beliau punya inovasi. Kalau berakhlak lainnya kompeten, jelas kompeten. Beliau sarjana psikologi, kemudian di bidang pendidikan sudah cukup lama. Mungkin bahkan dari kita kecil beliau sudah berada di bidang pendidikan, gitu kan, jauh lebih daripada kita. Sudah Iya. pasti sangat kompeten. Iya. Kemudian kalau harmonis dan kolaboratif, saya rasa itu pasti diterapkan. Karena untuk mendirikan sebuah sekolah, tidak mungkin dia bisa bekerja sendiri. Butuh pihak-pihak lain maupun pihak swasta, pihak tenaga pendidik yang lain, ataupun pihak dari pemerintah. Nah, itu pasti akan ada nilai kolaboratif dan harmonis pasti selalu dijaga oleh Kak Najila. Gitu, Kak. Luar biasa Nah, berarti ya kira-kira beliau. kira-kira Kak Wiska bisa nggak menerapkan seperti Kak Najila? Waduh, kalau misalnya nih goalsnya kalau dalam 5 tahun ini kayaknya belum mungkin ya Kak ya. Mungkin ya. 5 tahun ini kayaknya kita masih akan berpikir gimana serdos mungkin ya, gimana naik pangkat Iya, kan beliau juga mungkin. dari tahun Mm-mm. 99. Jadi tapi Iya kan? berpikir untuk itu harus dari sekarang. Iya, kita konsepkan, kita niatkan dulu minimal niatnya, mungkin suatu saat Niatnya. bisa berfungsi, belum bikin sekolah, mungkin bisa mengkonsep suatu sistem yang lain yang mungkin bisa diaplikasikan. Kayak ini, Kak, sebenarnya kan sekolah yang Kartini itu bukan didirikan waktu dia masih hidup, tapi ketika dia sudah meninggal. Nah, jadi dia mengkonsepkan itu dulu, kemudian pelaksanaannya dilaksanakan oleh yang lain. Kan sama-sama bermanfaat juga ya. Mudah-mudahan kita juga Iya. bisa seperti itu. Dan namanya juga akan selalu dikenang. Iya. Kalau Kak Nisa gimana tokoh panutannya? Nah, jadi kalau tadi ada Kak Rizky di bagian pendidikan, ada Kak Butet Manurung nih, pendidik tapi di pedalaman. Kemudian Kak Nazila menceritakan tentang Kak Nazila ya, Kak Nazila di pendidikan zaman sekarang ya. Jadi kalau saya tokoh panutan yang saya ambil itu yang bekerja di pemerintahan. Nah, tuh. Jadi beliau yang saya ambil itu Dr. Lucia Rizka Andalusia, apoteker. Nah, beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Ayo nih, kita nih, nanya Kemenkes. Jadi, jadi kenapa memilih beliau? Karena ya dasarnya saya juga seorang apoteker. Saat membaca kalau beliau dilantik menjadi Direktur Jenderal, wow, apoteker ini tidak hanya terbatas hanya jadi ya sekarang mungkin dosen, mungkin kedepannya saya bisa jadi seperti beliau. Insya Allah, amin, mudah-mudahan Kak. Amin, mudah-mudahan. Jadi kalau dari riwayat pekerjaannya, beliau itu lulusan dari kalau pendidikan lulusan dari farmasi Unair, kemudian bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta.
sebagai onkologi farmasis. Kemudian pernah menjabat sebagai Kepala Unit Uji Klinis, Kepala Departemen R&D, dan Kepala Departemen Farmasi Rumah Sakit Kanker Darmais. Nah, setelah beliau aktif di bagian pelayanan ya di dunia kefarmasian, tapi bagian pelayanan yang ada di rumah sakit, beliau menjadi Direktur Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif di BPOM. Setelah itu baru jabatan beliau sekarang dilantik dari sejak tahun 2021, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Kefarmasian dan Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi kalau nilai-nilai yang berakhlak yang bisa saya petik dari biografinya beliau, jadi di awal dari berorientasi pelayanan. Jadi dari sejak lulus kuliah beliau bekerja di rumah sakit itu pasti akan menunjukkan nilai berorientasi pelayanan. Karena di rumah sakit ya tujuan akhirnya adalah untuk pasien. Jadi pasti beliau akan menunjukkan nilai berorientasi pelayanan. Pada akuntabel. Nah, akuntabel beliau ini ditunjuk sebagai kepala departemen farmasi, kepala departemen uji klinis, kepala departemen research. Banyak ya, Kak? Iya, Banyak ya jabatan beliau. karena berarti beliau mempunyai kompeten. Nah, karena kompeten dan bertanggung jawab, berintegritas tinggi, makanya beliau ditunjuk menjadi kepala departemen. Nah, kalau untuk di harmonis ya, kalau sudah menuju nilai berorientasi pelayanan, nilai harmonis itu akan ditunjukkan dengan sendirinya karena saat melakukan kita pasti tidak akan membedakan latar belakang. Kalau loyal, nah nilai loyal tentunya pasti beliau sudah berdedikasi ya dari masa jabatan beliau sebagai apoteker, farmasi di rumah sakit, kemudian meningkat jadi di dunia pemerintahan, itu pasti karena dedikasi beliau terhadap kepentingan bangsa. Selanjutnya itu nilai adaptif. Nilai adaptif ini itu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Jadi pada masa COVID beliau itu di BPOM. Saat COVID, ya seperti yang kita tadi, saat keadaan yang tiba-tiba kita tidak tahu harus berbuat apa, beliau ini berkolaborasi. Nah, menunjukkan lagi nih nilai kolaborasi. Kolaborasi terkait vaksin COVID. Jadi saat itu kan masih gimana ya COVID ini gimana ya. Jadi vaksin COVID yang dari Indonesia itu berkat kolaborasi beliau dengan perusahaan farmasi, sehingga saat itu Indonesia bisa memproduksi vaksin sendiri. Berkat beliau ya, Kak? Ya, Terima berkat kasih beliau banyak, dan Ibu. berkat beliau dan ya kolaborasi ya, karena beliau kan juga tidak akan bisa sendiri untuk menghasilkan vaksin itu. Jadi kalau dari saya membaca pengalaman beliau, kemudian masa jabatan beliau, jadi merasa, oh sepertinya suatu saat saya bisa juga nih jadi beliau. Semoga ya. Benar-benar tokoh panutan, Kak, yang luar biasa. Iya. Dan insya Allah bisa dilaksanakan, Kak, kalau kita mulai dari sekarang. Sekarang. Nah, hari ini Berta sudah mengupas tokoh panutan masa kini ya, yang kita upas itu masa kini. Itu karena tokoh panutan yang masa kini itu merupakan perpanjangan tangan dari tokoh-tokoh sebelumnya. Jadi yang mereka lakukan itu
sama seperti yang sebelumnya, tetap kita rasakan sampai saat ini. Kemudian tadi banyak sekali informasi terkait Kak Butet Manurung dari Kak Rizky. Butet Manurung. Yang saya bisa tangkap sih, kok saya masih sulit ya untuk jadi seperti Kak Butet Manurung. Tapi untuk nilai-nilai yang beliau terapkan itu sudah sangat bagus. Tapi kalau dari saya sendiri kok saya masih sulit ya menjadi Kak Butet Manurung ini. Makanya Kemudian jadinya tokoh inspiratif banget, Kak. tokoh inspiratif banget. Iya benar, inspiratif. Kemudian ada cerita dari Kak Wiska terkait Kak Najila. Terkait Kak Najila, ini beliau juga menjadi inspiratif ya. Mungkin ide-ide beliau awalnya dari ide beliau, sekarang diterapkan di Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait belajar merdeka, kampus merdeka. Itu kan berawal dari idenya beliau ya. Dari Ki Hajar Dewantara dulu, Kak. Oh ya, yang terdahulu Lupakan, dulu. yang dahulu dulu. Iya, terdahulu dulu. Kemudian dikembangkan dengan perkembangan zaman. Tentu saja. Itu saja. Dan terakhir di saya ada Bu Lucia Rizka. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kepolisian Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin ini saja ya cerita kita hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Kak Rizky, Kak Wiska yang sudah berbagi untuk teman-teman semua. Semoga ini bukan hanya cerita saja, tapi bisa kita terapkan. Mungkin tidak akan dalam waktu dekat seperti Kak Wiska bilang tadi, tapi ini merupakan awal langkah kita. Niat itu adalah awal untuk supaya kita bisa melanjutkan perjuangan di tokoh-tokoh yang sudah kita ceritakan. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Rizky, terima kasih Kak Wiska. Terima kasih juga Kak Kamu. Karis semuanya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai jumpa rekan-rekan pendengar sekalian. Sampai jumpa.